Halo semua, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Design One on One bersama saya Sigit Adi Nugroho. Sudah lama kita tidak berjumpa di video ini, sudah sebulan lebih mungkin ya. Topik kali ini adalah tentang take home test. Bukan ujian sekolah, tapi ujian ketika interview desain. Mungkin beberapa teman-teman pernah mengalami ini ya, jadi kita interview di sebuah perusahaan, lalu biasanya bagian dari interview itu adalah take home test atau ada ujian yang dibawa pulang. Mungkin kita diberi waktu beberapa hari, 3 hari sampai seminggu, bahkan ada yang 2 minggu untuk mengerjakan suatu tugas. Tugas itu biasanya formatnya ada masalah, misalnya masalah itu bisa real atau nggak real. Real misalnya ada masalah yang dihadapi perusahaan itu, misalnya ada onboarding flow yang harus di-redesign, atau ada masalah konversi, atau ada masalah lain tentang usernya. Lalu kita sebagai kandidat diminta untuk mengerjakan masalah ini ya, melihat masalah ini lalu mencoba untuk menemukan solusinya dan propose atau mengajukan sebuah solusi gitu. Nah, tujuannya biasanya adalah untuk melihat proses berpikir, lalu approach-nya bagaimana, dan hasilnya bagaimana gitu. Dan diharapkan bisa menjadi parameter atau tolak ukur lebih akurat untuk assess atau menilai seseorang apakah layak mendapatkan suatu posisi atau pekerjaan. Nah, secara kasat mata atau secara sekilas mungkin kita tidak melihat ada masalahnya di sini. Karena biasanya mungkin kalau dari sisi perusahaan ya atau interviewer, portfolio dan CV aja biasanya nggak cukup menurut mereka karena tidak mencerminkan realita pekerjaan sehari-hari gitu. Nah, bagaimana kalau kita tes juga nih gitu? Kalau misalnya kandidat ini diberikan problem, bagaimana kandidat itu akan approach problem itu dan apakah solusinya sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, saya pernah juga seperti ini, cuman saya melihat ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, ketika kita minta kandidat itu untuk spend waktu atau menghabiskan waktu mengerjakan problema perusahaan lain, itu berarti perusahaan itu meminta waktu ya. Dan waktu ini sangat berharga bagi kandidat, terutama kandidat yang sudah bekerja atau sedang bekerja di perusahaan lain. Kita berharap kandidat ini menghabiskan waktunya, mungkin itu di masa jam kerja atau di luar jam kerja, malah lebih buruk ya, untuk mengerjakan pekerjaan atau memikirkan tentang problema perusahaan lain. Nah, ini satu udah salah menurut saya, karena seharusnya paling nggak kita membayar gitu ya waktu yang sudah dihabiskan oleh kandidat. Yang kedua, walaupun kita sudah membayar, ada satu masalah lagi sebenarnya. Misalnya kita dikasih waktu 3 minggu atau seminggu. Apakah itu kemudian mencerminkan realita gitu? Ketika kita sudah bekerja di perusahaan itu, lalu ada problema, apakah itu hanya bisa diselesaikan dengan waktu 3 hari atau 7 hari? Kecuali misalnya kayak quick fix gitu ya. Dan itu pun biasanya minimal mungkin 3 hari atau 7 hari, dan itu biasanya tidak melalui proses berpikir yang terlalu panjang gitu. Nah, ketika kita memberikan persoalan, misalnya bagaimana cara memecahkan masalah user yang tidak mau sign up gitu kan. Nah, ini kan butuh investigasi yang lebih panjang gitu, dan biasanya memakan waktu misalnya beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, dan biasanya dikerjakan dalam konteks tim gitu. Nggak bisa one man show, satu desainer mengerjakan semuanya dalam satu lini masa gitu kan. Nah, ini juga masalah juga. Jadi intinya desainer itu kemudian hanya bekerja sendiri, melakukan desk research atau competitive research, tapi tidak melakukan user interview, tidak berkonsultasi dengan tim yang lain, lalu membuat asumsi, dan gimana cara membuktikan asumsi itu,
tidak ada research, langsung ke UI, langsung ke solusi, prototype. Nah itu kan suatu yang tidak realita gitu. Kalau memang kita ingin menggali seberapa real skill seorang desainer gitu. Yang ketiga juga ketika misalnya perusahaan itu interview beberapa kandidat gitu ya, masing-masing mengerjakan take home test. Apa yang terjadi ketika misalnya ada satu kandidat yang gagal gitu ya? Mungkin dari 5 kandidat kita hanya memilih 1 dan 5 kandidat ini sudah mengerjakan take home test semua. 4 dari project abal-abal ini sia-sia begitu saja, dan kita sudah menerima, atau sebagai perusahaan kita sudah menerima idenya gitu. Apa yang membuat apa yang menjamin bahwa ide ini tidak akan dipakai atau digunakan oleh perusahaan itu selanjutnya gitu. Jadi semacam spec work atau kompetisi juga sebenarnya yang mungkin menurut saya tidak etis gitu ya. Nah itu sih, jadi saya pernah beberapa kali seperti itu, tapi sekarang setiap kali ada perusahaan yang memberikan saya take home test, saya biasanya menolak gitu ya. Kalau bisa saya menolak gitu, kecuali saya desperate banget, tapi sebenarnya emang pada dasarnya itu tidak etis gitu. Nah, lalu apa alternatifnya ya bagi perusahaan misalnya? Kalau menurut saya, perusahaan itu idealnya memang melakukan interview yang lebih dalam, dan mungkin ada alternatif misalnya lebih kayak diskusi dan mungkin whiteboarding atau misalnya onsite, walaupun itu tidak terlalu ideal juga, itu lebih oke, karena whiteboarding itu dipatok 1 jam di kantor misalnya atau di conference call, dan itu tidak expect kita untuk misalnya memecahkan masalah yang terlalu besar, tapi hanya melihat cara berpikir. Nah, itu bisa. Kalau kita masih ragu, kita bisa interview kandidat ini beberapa kali, mungkin melihat dari berbagai sisi, atau mungkin mengajak tim member lain untuk mengakses atau menilai kandidat itu, misalnya engineering atau produk atau yang lain. Itu akan jauh lebih baik gitu. Dan ada juga mungkin yang sifatnya lebih imersif gitu ya. Jadi misalnya mengerjakan atau mengajak bekerja di tim itu selama seminggu, tentunya dibayar gitu. Walaupun menurut saya itu juga agak merepotkan, karena time is valuable gitu, dan waktu dari kandidat itu juga sangat valuable. Bayangkan kandidat itu harus melalui proses ini berulang-ulang di 5 perusahaan, akan sangat exhausting atau melelahkan gitu. Nah, terus bagaimana cara desainer menyikapinya gitu? Kalau menurut saya, kalau bisa kita tolak, karena kalaupun misalnya perusahaan itu kita merasa perusahaan itu worth it, atau misalnya kita butuh banget, apa yang menjamin bahwa perusahaan itu tidak akan seenaknya atau semena-mena pada kita ketika kita sudah masuk di perusahaan itu gitu. Buat apa kita berjuang terlalu keras untuk perusahaan yang kemudian tidak menghargai gitu waktu dari desainer gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang memilih dan percaya pada tim itu, menurut saya coba untuk mengerjakan tanpa harus terlalu diforsir gitu ya. Artinya secukupnya saja apa yang diminta dikerjakan, tapi juga perhatikan waktu yang digunakan. Misalnya jangan sampai kita burn out di kerjaan yang sekarang, atau misalnya kita jadi merasa capek gitu karena harus menggunakan waktu di luar jam kerja gitu. Jadi just take care of yourself, ukur diri sendiri gitu. Itu saja dari saya, semoga berguna, dan apa yang saya sampaikan ini adalah opini pribadi, jadi bisa teman-teman sendiri yang memutuskan bagaimana akhirnya. Oke? Sampai ketemu di Design One-on-One berikutnya. Dadah!